Nggak ada yang kekal dalam dunia ini. Jangan terlalu genggam dalam dunia ini. Jangan terlalu genggam. Jangan terlalu genggam. Apapun yang dalam dunia ini harusnya engkau gilikan. Kapanpun Tuhan bisa ambil, termasuk napasmu. Saat duduk khotbah ini pun bisa diambil Tuhan. Saat saya khotbah pun bisa diambil Tuhan. Engkau tidak berhak dengan napasmu. Kalau engkau bernapas itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan sombong, jangan sok hebat, jangan anggar jago. Rendahkan diri kita sama Tuhan. Berapa banyak orang yang saya jumpa meninggal ketika dia melayat. Di tempat melayat itu dia meninggal. Pendeta teman saya habis menguburkan, dia dikuburkan. Hidup ini nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Jadi jangan sombong. Selagi masih ada waktumu, berdamailah dengan semua orang. Pikirkan yang di atas, pikirkan yang kekal, pikirkan yang abadi, pikirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan genggam begini apa yang kau miliki. Harta, kecantikan, mana bisa kau genggam? Apa yang bisa kau genggam? Kata kitab Pengkhotbah, engkau sedang menggenggam angin. Angin bisa digenggam, bisa digenggam angin. Mana bisa? Harta semua. Apa yang kau susah-susah cari, itu adalah angin, kata Pengkhotbah. Engkau sedang memburu angin. Orang dari bilang Alkitab kok hidupmu hanya 70, kalaupun hebat 80. Ayah ibumu umur berapa? Coba lihat. Sebagian ini kan anak yatim, sebagian anak piatu. Saya itu anak yatim. Artinya apa? Kita kan akan ke situ. Cara pandang kita itu berubah. Amin. Usah terlalu cari kali uang ini, berantem sana sini gara-gara warisan, gak cakapan, ngamuk-ngamukan, bertengkar-tengkar, ini warisanku, wow, ini warisanku, ini hartaku. Serangan jantung, dapat dia memang. Nah dibawanya, itu apa? Carilah yang bisa kau bawa kepada hidup kekal. Pikirkan yang di atas. Siapa mengadu, berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kembali kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti, mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita dari rakyat jelata yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga menikah dengan seorang pria dari keturunan raja. Wanita ini kemudian melahirkan seorang anak, menjadi seorang ibu, dan membesarkan anaknya laki-laki dengan didikan, nasihat, dan kasih sayang. Ia memotivasi anaknya ini untuk menempuh pendidikan, mengajarkannya nilai-nilai martabat, kebenaran, dan keadilan. Anaknya ini pun di kemudian hari menjadi presiden pertama Afrika Selatan. Nama anak itu adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah berkata, "Ibu saya adalah guru pertama saya dan orang yang paling berpengaruh dalam awal kehidupan saya." Pengaruh dari ibunya menempanya menjadi pribadi yang membuatnya menjadi seorang pemimpin dan membawa Afrika Selatan bebas dari penindasan rasial. Sadar atau tidak, kita umumnya hidup dalam pengaruh orang-orang di sekitar kita. Banyak yang tidak mau mengakuinya, tapi kenyataannya demikian. Kita dipengaruhi orang-orang, dipengaruhi berbagai hal di sekeliling kita. Pengaruh itu berbentuk nasihat, didikan, bimbingan, ataupun arahan. Entah itu dalam nilai yang positif maupun nilai yang negatif. Kalau kita mengikuti nasihat yang baik, tentu kita akan jadi baik. Tapi sebaliknya, akan jadi tidak baik bila kita mengikuti nasihat yang buruk. Dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat yang ketiga ini dikatakan, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ketika Ahazia menjadi raja, umurnya sebenarnya sudah sangat dewasa, yaitu 42 tahun. Dan dengan umur yang demikian, seharusnya ia dapat mengambil keputusan sendiri yang baik. Tapi rupanya Ahazia masih berada di bawah pengaruh ibunya. Kalau pengaruh itu baik, tidak masalah. Tapi persoalannya di sini, dampak dari ibunya itu sangatlah buruk. Tertulis di ayat ini bahwa ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Berbeda dengan ibu dari Nelson Mandela yang mengajarkan hal baik, ibu dari Ahazia justru mengajarkan yang buruk. Pada akhirnya keadaan di depan dalam pemerintahannya dan dalam hidupnya menjadi tidak baik, oleh karena Ahazia menuruti nasihat yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, mau agar hidup kita ada dalam berkat Tuhan, mau hidup kita berbahagia, ikutilah nasihat yang baik, ikutilah nasihat yang membawa kita kepada kebaikan dan yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan lihat dalam jangka pendek saja, tapi lihatlah dalam jangka yang panjang, dampak dan konsekuensi
dari setiap tindakan serta keputusan kita. Ada banyak nasihat yang bisa kita dengarkan, tapi terimalah dan aplikasikan hanya nasihat yang baik saja. Mazmur pasal 1 ayat 1 bagian A dan 3 bagian B berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Ikutilah nasihat yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Buanglah semua nasihat yang jahat. Jangan lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itulah nasihat yang sangat baik yang menuntun kita dalam rencananya yang indah. Kalau ada di antara kita yang selama ini selalu mengikuti nasihat jahat dan berada di bawah pengaruh nasihat yang buruk, mari ubah tindakan kita. Jangan lagi ikuti semua yang tidak baik, agar hidup kita berhasil dan berbahagia dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu menuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Bukan hidup dalam murka, bukan hidup dalam kutuk, bukan hidup dalam penghukuman, tapi hidup dalam berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan kami selalu berhasil dan berbahagia. Kami mau mengikuti nasihat yang baik. Kami mau buang nasihat yang buruk dan berfokus kepada apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus untuk kami setia, taat melakukan kehendak firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang khawatir, sedang dalam kecemasan, kegelisahan, jamah ya Tuhan, dan berikan ketenangan. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada kelepasan, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan jamahlah setiap hati, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu ya Tuhan, percaya kepada-Mu, dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami Tuhan, ke dalam kesempurnaan, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.
satu jalan, jalan kehidupan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihi, menyayangimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihi, menyayangimu. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, takkan
Yesus.